Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah varian spesial dari versi spesial dari mobil yang spesial. Inilah BMW X4M Competition. Kenapa saya bilang varian spesial dari versi spesial dari mobil yang spesial? Well, karena basis dari mobil ini adalah BMW X4. X4 sendiri kita tahu adalah versi coupe dari X3. X3 itu mobil yang mainstream, sedangkan X4 ini mobil yang lebih spesial untuk lebih menggugah para petrolhead yang memilih mobil lebih berdasarkan emosional ketimbang rasional. Nah, di antara jajaran X4, versi yang paling spesial adalah yang baru dikeluarkan oleh BMW, bahkan pertama kalinya X4 itu mendapatkan versi M, X4M. Nah, tapi mobil yang Anda lihat ini bukan X4M biasa. Ini adalah varian yang lebih spesial lagi daripada X4M, yaitu X4M Competition. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan X4M, bahkan di dunia juga X4M pertama kali, dan kita langsung mendapatkan versi yang paling spesialnya, dan mobil ini monster. Kita lihat kenapa saya bilang ini adalah sebuah monster. Kita buka kap mesinnya, dan baru buka kap mesin sudah terasa aura sportinya. Lihat ini. Cepat sekali naiknya. Menandakan benar-benar mobil ini serba cepat semuanya. Dan memang unit yang diusung oleh mobil ini bisa membuat mobil ini melaju sangat kencang. 3000 cc dilengkapi dengan 2 buah turbo 6 silinder segaris yang menghasilkan tenaga 480 HP. Wow, tapi tenang, 480 HP itu baru untuk X4M. Sedangkan untuk X4M Competition, boost turbonya dibesarkan sedikit lagi, dan engineer dari BMW M berhasil mengeluarkan 510 horsepower dari mesin 3000 cc ini dan torsi 600 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem X-Drive, tapi bukan X-Drive biasa, tapi X-Drive yang sudah diracik oleh M sehingga memberikan pengendaraan yang lebih sporty, dan sistem X-Drive di mobil ini sama persis dengan yang digunakan di BMW M5 terbaru. 510 horsepower untuk sebuah SUV medium. Oh ya, ada satu yang hampir terlupa dari mesin. Saya sangat suka melihat bentuk strut barnya yang memanjang dari kiri ke kanan dengan batang carbon fiber, dan dia melewati cover dari mesin ini sehingga ada channel di cover mesinnya yang membuat bentuknya unik, serta ada tambahan lagi batang penghubung di sini. Ini pasti rigiditasnya luar biasa, tapi juga keren buat dilihat mata tampilan dari mesinnya ini. Mobil ini terlihat maco dan lebih agresif dibandingkan X4 biasa. Ya wajar karena ini adalah M, sehingga bumpernya juga bumper M, dan setiap lubang di sini adalah lubang asli. Ini untuk mendinginkan radiator, sedangkan di kanan dan di kiri ini untuk mendinginkan 2 buah intercooler turbonya, serta grill yang besar ini tidak dilengkapi oleh shutter grill. Jadi benar-benar pendinginan maksimal terus-menerus ke radiatornya yang sangat besar. Di bawah juga ada oil cooler. Jadi ada 4 buah radiator, intercooler, oil cooler, dan radiator untuk mesinnya. Lampunya sudah adaptif LED. Kemudian yang spesial di X4M Competition ini adalah bannya yang standarnya saja sudah 21 inci menggunakan Michelin, lebarnya 255/40 di depan, sedangkan di belakang ini 265/40 sama-sama dengan pelek 21 inci serta remnya. Ini remnya besar sekali. Anda kalau misalnya punya mobil pasang pelek berapa? 15 inci mungkin buat mobil tahun 90-an itu sudah lumayan terlihat besar. Ini 15 inci hanya disknya saja, hanya cakramnya saja sudah 15 inci dengan kaliper yang sangat besar dengan clear biru dan logo M. Nanti kita coba juga bagaimana performa pengeremannya, apakah hanya terlihat keren
atau memang benar-benar bisa memberikan performa pengereman seperti mobil sport. Karena dari mesinnya saja ini sudah tenaganya itu setara mobil sport papan atas. Tapi sayangnya dari sejumlah desain yang menarik, di sini sirip yang mestinya ini bisa bolong, kenapa ini bukan bolong? Ini bukan bolongan asli, ini palsu. Ya, tapi sedikit menambah aksen bahwa ini adalah X4 yang lebih spesial. Kemudian bentuk dari luar yang bisa Anda lihat berbeda adalah spionnya. Sekarang spionnya itu bukan lagi seperti SUV biasa, tapi spion yang model M dengan 2 buah gagang di atas dan di bawah. Satu yang sebenarnya kami expect dari mobil ini adalah atapnya. Karena di BMW M4 misalnya, itu atapnya sudah karbon. M5 atapnya sudah karbon. Sedangkan SUV yang sebenarnya lebih tinggi, kenapa atapnya tidak karbon? Ini atapnya masih biasa, belum karbon fiber. Tapi BMW bilang bahwa mereka merancang suspensi dari X4M ini benar-benar untuk memberi mobil ini pengendaraan yang sporty dan Anda tidak akan merasa berada di mobil yang tinggi. Ya, mungkin saja karena mereka sudah advance di suspensi, jadi tidak perlu lagi menambah cost dengan carbon fiber di atas. Oh ya, selain X4M, BMW di Indonesia juga meluncurkan saudaranya yaitu X3M. Tapi kalau dari segi desain kami jelas lebih memilih X4M ini karena bentuknya sudah lebih sporty. Dia adalah versi coupe dari X3. Namun bagi Anda yang masih menginginkan kepraktisan atau Anda tidak ingin terlihat terlalu agresif di jalan, X3M bisa Anda miliki dan harganya lebih murah sedikit ketimbang X4M. Rival dari BMW M adalah Mercedes AMG. Tapi sayangnya GLC 63 AMG yang mestinya menjadi rival dari mobil ini tidak dimasukkan ke Indonesia karena mungkin harganya akan sangat luar biasa. Berhubung GLC 63 menggunakan mesin di atas 3000 cc, di 4000-an cc, dan itu terkena pajak tambahan sehingga tidak ada rivalnya. Tapi sekarang gini, kalau AMG itu sering diplesetkan oleh orang, AMG harganya OMG. AMG harganya oh my god saking mahalnya. Nah sebenarnya BMW M juga serupa. BMW M, M-nya itu mahal. Ya, dan memang benar mobil ini sangat mahal. Kalau X4 biasa, X4 xDrive 40i yang dijual sebelum mobil ini masuk, itu harganya adalah 1,668 miliar rupiah on the road. Sedangkan X3M itu memiliki harga 2,486 miliar rupiah on the road. Artinya X4 dengan X3M itu bedanya saja sudah sekitar 800 juta rupiah. Dan X4M Competition ini lebih mahal lagi, 45 juta rupiah dibandingkan X3M Competition. Mobil ini harga on the roadnya adalah 2,531 miliar rupiah. Bagian belakang mobil ini juga lebih agresif. Anda bisa lihat perpaduan antara warna merahnya ini keren dan hitam di spoiler, kemudian di diffuser, di knalpotnya ini juga hitam, bikin kesannya itu maco. Nah ini knalpotnya besar dan ada 4 buah dan mereka semua benar-benar lubang knalpot asli. Yang tidak asli adalah panel di atas diffuser ini, dia tidak bolong, hanya plastik biasa. Kemudian ini logo X4M Competition-nya dengan X4 dan M-nya itu berwarna hitam serta lampunya ini juga diberi efek smoke hitam, membuat mobil ini maco tapi kesannya tuh mahal gitu, elegan tapi maco. Cuman sayangnya lagi, saya juga expect di sini tuh karbon. Benar-benar tidak ada panel serat karbon di mobil ini di bagian luarnya. Atapnya bukan dan spoilernya juga bukan, ini hanya clear hitam biasa. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Bagi Anda yang menginginkan kepraktisan lebih, Anda lebih baik memilih X3M karena X3M memiliki space bagasi mencapai 550 liter, sedangkan X4M Competition ini 500 liter. Ya, memang hanya beda 50 liter, tapi kalau Anda membawa keluarga banyak itu bisa membuat perbedaan. Namun kalau Anda lebih individual, keluarganya kecil, atau Anda masih single, X4M sudah cukup sekali bagasinya karena ini sangat besar. Dan sekarang juga sangat panas. Anda bisa lihat keringat di baju. Untungnya
Sudah disediakan minuman oleh tim di sini. Dingin, seger, bikin nggak ngantuk. Oke, seperti Anda bisa lihat, lantainya ini flat, jadi Anda bisa letakkan barang di mana saja. Dan kalau Anda tidak meletakkan barang di atas, di bagian bawah juga Anda masih memiliki space yang lumayan lah, nggak besar-besar amat, tapi lumayan Anda bisa meletakkan barang di sini. Dan ada tire repair kit, karena tidak ada lagi ban serep. Serta kalau misalnya Anda ingin menambah kapasitas angkut barang, tentu saja Anda bisa melipat bangku di tengah itu hanya dengan tarikan tuas di kiri dan di Dibandingkan X4 biasa, duduk di belakang X4M Competition ini lebih tidak nyaman. Satu, bangkunya dia lebih keras. Kemudian oke lah, headroom sama dengan X4 biasa, masih cukup, cuman tidak berlimpah. Serta yang sangat berbeda adalah jok depannya. Ini joknya sangat besar. Oke, space di kaki memang masih ada, tersisa sekitar 10 cm. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm dan masih ada ruang kaki yang ya oke, memadai. Tapi bentuk kursinya ini jadi membuat Anda itu seakan klaustrofobik di belakang. Karena dia besar sekali menghalangi pandangan, kemudian di sini juga bahu dari pintunya ini tinggi. Untungnya dia ada panoramic sunroof sehingga ya masih terasa agak lega. Tapi memang kalau Anda membeli sebuah X4M, apalagi yang X4M Competition, sudah pasti Anda duduk di depan kanan. Ini bukan tempat duduk untuk Anda. Ini adalah tempat duduk untuk Anda yang asistennya yang punya, atau Anda temannya yang punya. Dan mungkin Anda juga bukan teman yang akrab-akrab banget, karena kalau teman yang paling dekat itu duduknya di depan kiri. Jadi ya memang Anda tidak bisa mengharapkan banyak dari duduk belakang X4M Competition ini. Kemudian tidak ada USB slot untuk mengecas gadget Anda, hanya ada slot 12 volt. Serta di sini oke, sandaran tangannya standar dengan 2 buah cup holder. Untungnya Anda juga masih diberi pengaturan AC individual. Jadi di sini mobil ini adalah triple zone. Jadi Anda bisa mengatur suhu sendiri di sini, dan Anda tidak perlu mengganggu tuan Anda atau teman Anda pemilik ini untuk mengatur AC di depan. Anda bisa mengatur sendiri. Tapi ya, bukan tempat yang nyaman dan bukan tempat yang menyenangkan. Tempat yang paling nyaman dan paling menyenangkan di X4M Competition jelas di depan. Di sinilah seharusnya Anda berada dan baru masuk. Walaupun secara umum interiornya itu nafasnya masih sama seperti X4, tapi ada sejumlah detail yang membuat Anda langsung tergugah rasanya. Kaki kanan Anda tidak sabar untuk menginjak gas secara penuh. 1. Start stop engine-nya warnanya merah. Kemudian instrumennya ini eksklusif untuk M. Ada logo M di instrumennya. Kemudian head up display-nya juga ada head up display M yang keren. Serta di setir, walaupun setirnya ini sama modelnya dengan X4 yang M Sport Package, tapi ada 2 buah tombol merah, M1 dan M2. Kalau Anda mau berkendara lebih agresif tinggal pencet M1. Kalau mau yang paling agresif Anda tinggal pencet M2. Dan M1 maupun M2 ini bisa Anda atur secara individual untuk setelan mesinnya, kemudian transmisinya, suspensinya maupun setirnya. Oh, ini tombol ajaib. Kemudian BMW ingin Anda tahu bahwa Anda berada di sebuah M, walaupun Anda di dalam sebuah SUV. Makanya logo M-nya banyak. Di setir ada logo M, di instrumen ada logo M, di bangku ada logo M. Keren banget ini logo M-nya. Kemudian di transmisi ada logo M. Anda buka pintu, di seal plate-nya ada X4M Competition. Kemudian di bawah sini juga ada X4M Competition. Anda dibuat tidak bisa lupa oleh BMW bahwa Anda berada di sebuah SUV yang spesial yang menyandang badge M. Kemudian perbedaan lainnya dengan X4 biasa ada di konsol tengah sini. Tuas transmisinya ini
eksklusif hanya untuk M, dan ini modelnya keren sekali, serta perpindahan giginya bukan konvensional. Dia kalau mau drive, Anda geser ke kanan, dan Anda juga bisa switch antara drive ataupun sport di sini. Kemudian kalau mau netral, Anda ke kiri kan, dan kalau mundur ke kiri ke depan, kayak masukin gigi satu di transmisi manual. Memang butuh keterbiasaan, tapi justru keunikan seperti inilah yang dibutuhkan oleh mobil se-eksklusif X4M Competition ini. Posisi menyetir sama seperti X4 biasa, sangat ergonomis. Jok bisa diatur secara elektrik kanan kiri dengan 2 buah memori di kanan, dan setir juga bisa adjustable maupun adjustable tilt maupun teleskopik, sehingga memberi jangkauan pengendaraan ergonomis yang luas untuk berbagai macam postur badan. Sayangnya memang dia belum elektrik, dia masih manual pengaturannya, tapi nggak apa-apa. Ini joknya juga ini sangat mencengkram tubuh. Dan terus kalau misalnya Anda berpikir, oh tapi kan saya nggak seperti Bung Fitra, saya badannya lebih besar. Oh tenang, ini juga kanan kirinya ini, support di kanan kiri ini bisa diatur lebar maupun sempit. Jadi kalau misalnya Anda bertubuh lebar, Anda bisa lebarkan, dan kalau misalnya diet Anda berhasil, Anda bisa kecilkan lagi, sehingga ketika di tikungan Anda akan terjaga dengan sangat baik. Kepraktisan sama dengan X4 biasa, ada laci penyimpanan di depan, ada laci penyimpanan di tengah sini, serta ada 2 buah cup holder di tengah. Atau misalnya cup holdernya Anda tidak pakai, Anda bisa letakkan minuman di kanan. Juga ini ada cup holder yang cukup besar, Anda bisa tutup dan terlihat rapi. Serta ketika Anda buka, di depan cup holder ini ada wireless charging. Dan wireless charging ini cukup berguna karena entertainment system di mobil ini sudah mengusung sistem Apple CarPlay wireless. Jadi wireless Apple CarPlay, Anda tidak perlu terhubung dengan kabel, Anda bisa terhubung dengan Apple CarPlay jika Anda memiliki iPhone, dan iPhone Anda tinggal diletakkan di wireless chargingnya untuk di-charge. Sedangkan untuk USB slot itu ada satu di dekat wireless chargingnya, kemudian ada satu di konsol tengah ini, dan untungnya belum USB-C, jadi masih USB standar. Tapi memang hanya ada 2 USB slot di mobil ini, hanya di depan. Di belakang tadi seperti saya sudah informasikan tidak ada. Nah, kemudian di tengah sini yang berbeda lagi selain tuas transmisinya adalah di bagian kanannya, yang biasanya mode berkendara. Biasanya mode berkendara BMW itu Eco, Eco Pro, Comfort, Sport, Sport Plus. Sekarang tidak ada, digantikan dengan tombol untuk mengatur mesin, suspensi, setir, setup. Di sini Anda bisa atur semua. Mau Anda lihat, Anda bisa mengatur mesin itu efisien, sport atau sport plus. Suspensi bisa diatur comfort, sport atau sport plus, begitu juga dengan setir. Serta untuk gearbox, Anda juga bisa menentukan tingkat kesigapan gearbox ini dari tuas di atas ini. Wah, jadi bukan hanya sport atau sport plus, tapi Anda bisa mengatur individual parts dari mobil untuk bekerja sesuai dengan kemauan Anda. Ini benar-benar rasanya seperti berada di pure M, bukan hanya X4 yang diberi mesin kencang, tapi diberikan nuansa M yang luar biasa. Dan itu membuat saya sudah tidak sabar untuk berkendara, karena walaupun ini sebuah SUV, untuk menyandang emblem M, dia juga harus fantastis untuk dikendarai. Let's go. Hal pertama yang langsung terasa dari mobil ini adalah pengendaliannya yang luar biasa. Walaupun penyaluran tenaganya halus, tapi Anda tidak bisa luput untuk melihat fakta bahwa mobil ini pengendaliannya luar biasa. Wah, gripnya berlimpah. Kemudian hampir tidak ada limbung dari mobil ini, yang membuat dia bisa berpindah arah. Itu bagaikan seekor kucing yang sedang mengejar tikus. Wah, ada tikus di sana. Langsung belok dan mobilnya langsung berubah arah. Luar biasa grip dari mobil ini. Dan luar biasa juga kestabilannya. Hebat nih mobil berpindah arahnya. Padahal itu baru mode
terjinaknya. Masih di settingan comfort. Begitu Anda masukkan ke mode terganasnya, ia semakin beringas lagi. Wah, bandingan langsung mengeras, tapi pengendaliannya langsung dahsyat. Kalau tadi di mode comfort itu dia berpindah arah seperti kucing mengejar tikus, kalau yang ini seperti kucing lagi panik dikejar anjing. Ini mobil belok aja, nggak ada limbung sama sekali. Bahkan dengan pengendalian seperti ini juga sangat layak untuk di race track. Ini kalau dibawa ke track, dibawa ke Sentul, ini juga masih akan sangat luar biasa rasanya di tikungan. Kemudian dia juga ada mode MX Drive. Jadi di mode MX Drive ini sebagian besar tenaga itu berpindah ke belakang, membuat kalau misalnya kita berkendara agak ekstrim, itu belakang bisa slide sedikit, tapi masih mudah untuk Anda kendalikan karena masih ada sedikit power ke roda depan. Ini adalah SUV dengan pengendalian terbaik yang pernah saya coba. Lantas ada tenaga 510 HP yang melesatkan mobil ini bagaikan supercar. Wah, ini tenaganya luar biasa dan semakin kencang kecepatan kita, semakin besar lagi akselerasinya. Luar biasa. Kita pelan lagi. Remnya usus saya agak ke depan sedikit. Sekarang saya harus mundurkan lagi ke belakang karena G-force-nya dahsyat. Ini mobil nggak pernah kehabisan tenaga dan torsi 600 Nm-nya serta dipadu dengan gearbox 8 speed yang rapat. Itu begitu Anda di kecepatan tinggi, tidak ada habis-habisnya tenaga itu. Wow. Sekarang kita coba berapa figur 0 sampai 100 km per jamnya. Oke, sekarang kita matikan AC, matikan traction control, kemudian masukkan setelan mesin, suspensi, transmisi, setir, semua ke mode yang paling ganas. Injak rem, kemudian kita injak gas penuh, launch control. Wow, di atas 4000 tenaganya luar biasa. Udah sampai 100. Udah lewat. Wow. Jadi, oke, pertama kali start itu nggak terasa langsung yang dahsyat. Tapi begitu dia RPM mencapai 4000, itu langsung seperti tidak ada yang menghalangi mesin ini untuk melesatkan mobil ini secepat-cepatnya. 0 sampai 100 km per jam, klaim BMW adalah 4,1 detik. Tapi saya sudah melihat beberapa review di luar, ternyata klaim itu salah ketika mereka coba di luar negeri. Salahnya tapi dalam artian positif, yaitu terlalu pelan dibandingkan aslinya. Beberapa media mencoba mobil ini di Inggris dan Amerika 0 sampai 60 mile per hour, artinya itu sekitar 96 km per jam, hanya 3,8 detik, dan 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,9 detik. Di bawah 4 detik ternyata. Nah, sedangkan kami tidak bisa mencapai figur tersebut di Indonesia, dan untuk di Indonesia kami mendapatkan figur yang sama persis, yaitu 0 sampai 100 km per jam dalam 4,1 detik. Padahal biasanya kami mendapatkan klaim itu lebih cepat dibandingkan aktualnya ketika tes di Indonesia, tapi yang ini sama. Dan itu artinya adalah mobil yang cepatnya itu setara dengan M3 atau M4. Padahal M3, M4 itu adalah sedan dan coupe yang bentuknya lebih ringkas dan lebih aerodinamis, sedangkan ini adalah SUV yang besar, luar biasa. Top speed
Karena tadi saya bilang bahwa sebenarnya start awalnya itu tidak terlalu menggelegar, tidak terlalu kencang, tapi tetap saja dia bisa 4,1 detik 0 sampai 100. Artinya tenaga di atasnya yang luar biasa. Dan itu tercermin di top speed-nya. Top speed mobil ini memang dibatasi secara elektronik oleh BMW di 250 km per jam. Tapi kalau misalnya bisa dibuka, karena di luar negeri itu bisa dibuka kalau Anda mau ke sirkuit atau Anda minta ke BMW-nya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia bisa apa enggak. Tapi kalau mesin ini tidak di limit, dia mampu membawa BMW X4M Competition ini top speed 290 km per jam. Yes, hanya tinggal 10 km per jam lagi ke angka 300. SUV bisa lari 290. Monster ini mobil, bener-bener monster. Mobil ini berwujud SUV namun bergerak seperti supercar. Tapi ada hal yang terkorbankan, yaitu kenyamanan. Oke, Anda mungkin berpikir bahwa ya namanya juga BMW M, mobil yang sporty, wajar kalau suspensinya agak keras. Ya, saya setuju. Tapi ini mobil bukan suspensinya agak keras, ini mobil suspensinya keras sekali. Ini cuma di garis kejut yang kecil saja, dan ini adalah di mode yang paling nyaman, di mode comfort. Itu sudah terasa sangat keras suspensinya. Bahkan menurut kami, mode comfort ini juga sudah capable untuk di track. Tidak perlu sampai ke sport atau sport plus, karena kerasnya saja sudah cukup di mode comfort ini. Sebentar. Itu bantingan di mode comfort. Kalau Anda masukkan ke mode sport atau sport plus suspensinya, itu benar-benar sangat keras. Anda harus berada di jalan yang super mulus sehalus sutra atau di track, baru suspensi itu enak. Memang mobil ini ketika di track pengendaliannya benar-benar seperti supercar. Tapi kita tidak setiap hari ke track menggunakan mobil ini. Kita lebih sering menggunakan mobil ini sehari-hari di jalan, dan menurut kami mode comfort saja di suspensinya ini sebenarnya sudah layak untuk menjadi mode sport atau bahkan sport plus. Dan kenapa tidak untuk mode comfortnya diberikan suspensi yang lebih empuk lagi? Karena bagaimanapun orang juga menginginkan kenyamanan di sebuah SUV. Ya, terlalu keras menurut kamu. Selain suspensi keras, ada beberapa hal lain yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama adalah BMW Indonesia tidak memasukkan mobil ini dengan trim serat karbon di dalamnya, sehingga ya Anda tidak bisa melihat ada sentuhan serat karbon di dalam yang kadang-kadang diperlukan untuk mobil yang spesial seperti ini. Satu-satunya yang serat karbon itu ada di balik kap mesin strut bar, jadi Anda tidak bisa melihat. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu adalah mobil ini memiliki instrumen full digital, tapi sangat sedikit yang bisa Anda lakukan untuk mengubah-ubah tampilannya. Jadi hanya permainan warnanya saja kalau misalnya Anda berbeda mode berkendaranya. Tapi Anda tidak punya pilihan banyak untuk mengubah corak atau motif dari instrumen digital yang padahal sebenarnya sangat mudah untuk melakukan itu kalau misalnya BMW mau. Hal berikutnya adalah ambient light. Memang dibandingkan Mercedes-Benz sebagai rival berat BMW itu ambient light-nya terlalu sedikit pilihan warnanya. Bayangkan kalau Mercy itu sekarang sudah 64 warna dengan berbagai macam kombinasi. Oke lah, cuman sedikit yang warna di BMW, tidak sampai 10 warna. Tapi sayangnya di antara semua warna itu tidak ada warna merah. Merah yang racing itu. Merah yang mencerminkan nilai sporty dan merah membara yang melambangkan keberanian. Hanya ada yang paling dekat itu oranye. Tapi ya nggak bisa menggantikan yang pure merah. Kemudian hal berikutnya juga yang agak sedikit menggelitik adalah mobil ini tidak bisa drift. Oke, mungkin Anda bertanya, kenapa? Emang kan SUV bukan untuk drifting? Oh ya, tapi mobil ini memiliki sistem xDrive, sistem all-wheel drive yang mirip dengan yang digunakan oleh
M5 terbaru. Dan di M5 terbaru itu ada drift mode. Jadi bisa 100% tenaga itu disalurkan ke roda belakang. Tapi kalau di sini di mode MX drive-nya itu sebagian besar ke belakang tapi tetap ada yang ke depan, jadi tidak bisa drift yang pure. Oke, memang Anda bilang SUV tidak untuk drifting, tapi menurut kami dengan sistem yang sama kenapa kita tidak diberi pilihan untuk punya itu? Karena kadang-kadang mobil seperti ini kita main ke track, asik juga kalau misalnya bisa drifting, apalagi suspensi dan pengendaliannya ini sangat memadai. Dan itu juga bukan hal sulit karena itu hanya sebatas programming komputer, tapi BMW memutuskan untuk tidak mengadakan drift mode di mobil ini. Namun di lain sisi ia juga punya sejumlah hal yang menyenangkan. Kelebihan pertama, mobil ini Anda bisa setel semuanya dari mulai mesin, suspensi, setir maupun transmisi sesuai dengan mode yang Anda mau, dan Anda bisa simpan di dua tombol ini, M1 dan M2 yang tombolnya juga warna merah, sehingga Anda bisa sangat cepat mengaksesnya mau mode yang paling jinak maupun mode yang paling ganas atau mode diantaranya sesuai yang Anda inginkan. Kalau saya lebih prefer mesinnya ganas, transmisinya ganas, tapi suspensinya comfort dan setirnya comfort, dan itu saya taruh di M1, dan di M2 itu mode yang paling ganasnya. Kemudian kelebihan kedua adalah mobil ini dilengkapi dengan tombol knalpot yang membuat knalpot itu menjadi bersuara lebih keras dan menggugah adrenalin, serta setiap perpindahan gigi ada brop-bropnya. Kemudian kelebihan berikutnya, walaupun mobil ini adalah SUV sporty, tapi BMW masih memperhatikan kepraktisannya dan kemudahannya ketika parkir dengan menyediakan parkir otomatis serta kamera 360. Dan satu lagi, mobil ini entertainment sistemnya juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay yang wireless. Jadi tidak perlu sambung kabel lagi, tinggal sekali menyambungkan lewat Bluetooth. Setiap kali Anda masuk mobil, Anda sudah terhubung dengan Apple CarPlay secara nirkabel. Secara overall, BMW X4M Competition ini sesungguhnya terasa seperti supercar berbaju SUV. Fleksibel ke berbagai medan, tapi di trek balap ia juga menjadi senjata yang sangat hebat. Secara umum, BMW X4M dan tentu juga saudaranya X3M adalah mobil bagi Anda yang menginginkan performa luar biasa, tapi masih mendapatkan fleksibilitas dan kepraktisan sebuah SUV. Dan mobil ini unik karena tidak ada pesaingnya yang masuk di Indonesia. Andaikan dia sedikit lebih nyaman dari ini untuk dipakai sehari-hari, ini bisa menjadi perfect SUV. Tapi tetap saja tidak menghalangi fakta bahwa ini adalah mobil yang engineeringnya luar biasa. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW X4M Competition ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.